Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel IT Newbie. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara konfigurasi VLAN station pada MikroTik RB951 UI2HND. Jadi ini adalah MikroTik RB951 UI2HND yang akan kita konfigurasi VLAN-nya sebagai station. Untuk mengkonfigurasinya kita menggunakan laptop. Jadi kita hubungkan dulu router MikroTik ini dengan laptop menggunakan kabel UTP ya. Jadi untuk yang seperti ini dicolokin ke Ether 2 dari router MikroTik dan ke port LAN atau port Ethernet di laptop. Jadi kita akan konfigurasi dengan menggunakan laptop ini. Nah, kira-kira seperti ini untuk menyambungkannya. Kemudian kita hidupkan sekarang, kita colokin dulu kabel powernya. Nah, ini dia sudah hidup. Oke. Jadi udah siap untuk dikonfigurasi. Jadi internet dari router MikroTik ini tersambung dengan WLAN dan dihubungkan ke laptop dengan menggunakan Ether 2. Nah, sekarang kita konfigurasi router MikroTik melalui laptop. Oke, ini dia sudah kita berada di laptop. Nah, kita akan meremote router MikroTik dengan menggunakan aplikasi Winbox. Jadi kita akan mengkonfigurasinya dengan aplikasi Winbox. Jadi Winbox ini bisa di-download di websitenya mikrotik.com. Oke. Nah, kita sekarang membuka aplikasi Winbox. Oke, sekarang kita lihat dulu di bagian network. Jadi klik kanan di sini, kemudian klik open network and internet setting. Oke, akan muncul jendela seperti ini. Kemudian change adapter option. Nah, di sini ada beberapa device yang terhubung ke jaringan. Sebelumnya kita ini connect ke WiFi dengan nama WiFi-nya ABCD. Jadi ini kita disable terlebih dahulu. Nah, untuk Ethernetnya sudah terhubung lewat kabel, yaitu ke router MikroTik Ether 2. Nanti kita akan mengakses internet lewat Ethernet ini atau lewat kabel. Nah, untuk itu WiFi yang di sini kita disable dengan cara klik kanan, kemudian klik disable. Oke, jadi kita mengakses internet lewat Ethernet. Oke. Nah, untuk settingan networknya seperti itu. Jadi kita sekarang mengkonfigurasi router MikroTiknya dengan menggunakan aplikasi Winbox. Oke, kita buka aplikasi Winbox seperti ini. Maka di tab Nickboards akan muncul router MikroTik yang akan kita konfigurasi, yaitu RB951 UI2HND. Kita remote dengan menggunakan MAC address yang di sini. Jadi pastikan dulu bahwa MAC address yang di sini sama dengan MAC address yang tertulis di connect to ya, di bagian kolom connect to-nya. Oke, caranya tinggal klik MAC address yang di sini yang akan kita remote, kemudian akan muncul MAC address-nya di connect to-nya. Oke. Untuk loginnya admin, passwordnya kosong karena router MikroTik ini sudah kita reset sebelumnya, jadi belum pernah dikonfigurasi, masih setelan dari pabrik. Oke, ini dia interface dari router MikroTik dengan menggunakan aplikasi Winbox. Kita lihat di interface list. Di sini Ether 2 sudah running atau ada tulisan R di sebelah kirinya. Artinya kita terhubung ke router MikroTik melalui Ether 2. Nah, Ether 2 ini saya ganti namanya menjadi Ether 2 LAN. Ya. Untuk penamaan bebas, nanti sesuaikan dengan konfigurasi yang kalian gunakan. Klik apply kemudian OK. Nah,
Di WLAN 1 masih disable tanda silang seperti ini. Untuk mengaktifkannya, pilih WLAN 1 dengan cara diklik sekali, kemudian klik enable di atas sini, maka dia sudah aktif. Kemudian langkah selanjutnya kita akan konfigurasi WLAN 1 supaya router Mikrotik ini terhubung ke internet melalui WLAN 1 atau melalui WiFi. Oke, kita masuk ke menu wireless. Kemudian di sini ada muncul WLAN 1, klik 2 kali, kemudian masuk ke bagian wireless. Nah, ini namanya WLAN 1, kita ganti menjadi WLAN 1 WiFi. Oke, maka akan muncul namanya WLAN 1 WiFi seperti ini. Oke, kita konfigurasi di bagian wireless. Nah, untuk modenya kita buat station ya, karena dia akan menangkap sinyal WiFi melalui access point. Jadi kita buat modenya station. Bandnya nanti kita sesuaikan dengan band dari access point yang ada, yang akan kita hubungkan atau yang akan kita koneksikan. Nah, kita buat aja 2 GHz BGN. Channel widthnya 20, untuk frekuensinya pilih salah satunya, dan SSID-nya kita samakan dengan SSID atau nama WiFi yang akan kita sambungkan ke WLAN 1 atau ke router Mikrotik. Nah, jadi untuk settingannya kira-kira dibuat dulu seperti ini. Untuk SSID-nya nanti belakangan kita lihat dulu nama WiFi-nya yang ada dengan klik scan di sini. Interface-nya tadi melalui WLAN 1 WiFi, kemudian klik start, maka akan muncul nama-nama WiFi yang akan kita hubungkan ke WiFi yang mana di sini. Kita lihat di bagian SSID. Nah, saya akan menghubungkan ke WiFi yang namanya ABCD. Oke, kita hubungkan ke access point ABCD yang sudah saya buat sebelumnya ya. Maka SSID di sini sudah berganti menjadi ABCD. Dan pastikan SSID di sini case sensitif, jadi samakan huruf besar dan huruf kecilnya, atau diketik secara manual juga bisa ya untuk bagian SSID. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk sementara kita apply dulu, kemudian OK. Nah, ini belum bisa terhubung karena access point yang akan kita akses memiliki password. Jadi kita masukkan dulu password dengan cara pilih tab security profile, klik tambah, kemudian nama profilnya kita ganti menjadi password WiFi. Jadi password WiFi yang dibuat di sini adalah password WiFi yang access point yang akan kita hubungkan. Untuk modenya dynamic case ya, kita pilih dynamic case. Authentication types-nya kita checklist aja semua karena kita tidak tahu authentication yang mana, jadi dia tinggal connect ya, menyesuaikan dengan access point. Nah, di sini kita buat passwordnya. Untuk WPA free cert key-nya kita ketikkan di sini, kemudian WPA 2 free cert key-nya ketikkan di sini. Ini saya buat sama ya, password untuk WPA free cert key dan WPA 2 free cert key-nya. Kemudian OK. Nah, kita masuk lagi ke bagian wireless yang tadi. Maka security profile-nya ini default diganti menjadi password WiFi. Oke, jadi passwordnya sudah masuk. Nah, ini sudah running. Ada tulisan R di sini. Artinya dia sudah terhubung ke access point. Jadi router Mikrotik ini sudah terhubung ke access point.
dan kita tinggal mengkonfigurasi IP address-nya. Karena dia terhubung ke WiFi, maka kita tambahkan IP address-nya secara dinamis. Caranya adalah kita pilih menu IP, ya. Kita lihat lagi menu IP di sebelah kiri. Nah, ini dia. Kemudian klik DHCP client. Oke, nah di DHCP client ini diklik tambah untuk menambahkan DHCP clientnya. Kita pilih WLAN 1, ya, kita pilih WLAN 1 WiFi karena WiFi ini yang terhubung ke access point atau ke WiFi. Use free DNS dan use per NTP nya sudah diceklis seperti ini. Kemudian add default route-nya juga pilih yes. Nah, untuk itu ya kira-kira seperti itulah konfigurasi untuk DHCP-nya. Kemudian apply OK. Maka di sini statusnya bound, artinya sudah memperoleh IP dari jaringan. IP-nya 192.168.199.9. Oke. Nah, jika kita lihat di bagian IP, kemudian addresses, maka di address listnya akan muncul IP seperti ini, 192.168.199.9. Di sebelah kirinya ada tulisan D, artinya dia diperoleh secara dinamis. Oke. Kemudian dia akan memperoleh IP DNS juga secara dinamis, ya, dynamic server. Dan juga akan memperoleh IP gateway. Nah, kita klik IP kemudian routes, maka di sini gateway-nya ada tulisan DAS, artinya dia diperoleh secara dinamik, yaitu 192.168.199.155. Oke, kira-kira seperti itu untuk menghubungkan ke wireless, ya, dengan mode station. Kita coba cek dulu apakah sudah nyambung ke internet. Kita buka new terminal, kemudian kita ketikkan ping google.com. Jika hasilnya seperti ini, maka router Mikrotik sudah terhubung ke internet lewat WiFi atau lewat WLAN 1 atau lewat wireless. Oke. Nah, sekarang kita akan menambahkan IP address pada Ether 2, ya. Kita tambahkan dulu IP address pada Ether 2. Kita klik IP. Kemudian address, klik tambah, kemudian masukkan IP address untuk Ether 2. Ini bebas, ya. Kita buat aja IP address lokal, yaitu 192.168.10.1/24. Kemudian interface-nya Ether 2 LAN. Klik apply, kemudian OK. Nah, ini dia IP Ether 2 LAN yang kita buat secara statis. Kalau WLAN 1 WiFi diperoleh secara dinamis. Kemudian kita konfigurasi di bagian firewall NAT, ya, supaya klien yang terhubung ke Ether 2 bisa mengakses internet. Jadi chainnya itu kita buat SRC NAT dan out interface-nya Ether 1 WiFi karena internet diperoleh dari WLAN 1 WiFi. WLAN 1 WiFi. Untuk access masker. Kalau sudah oke, sudah selesai untuk konfigurasi router Mikrotiknya. Nah, sekarang kita coba mengakses internet lewat laptop. Tapi sebelum kita akses internet lewat laptop, kita konfigurasi dulu di bagian Ethernetnya, ya. Kita masuk lagi ke menu change adapter option. Di sini di Ethernetnya ini diklik kanan, ya, karena ini yang terhubung ke Ether 2
router mikrotik tadi, klik properties, kemudian internet protokol versi 4. Oke, maka kita ganti di sini menjadi use the following IP address. Nah, kita ketikkan di sini IP address satu segmen dengan IP address Ether 2 router mikrotik, yaitu 192.168.2. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.10.1, yaitu IP di Ether 2. Nah, untuk dynamic servernya di sini, untuk DNS servernya di sini 192.168, ya kita samakan aja dengan IP DNS dari router mikrotik, yaitu 192.168.199.155. Kalau sudah oke, kemudian oke. Nah, ini dia sudah nyambung. Oke. Nah, di sini juga sudah nyambung ke internet. Oke, sudah internet akses. Kita coba mengakses internet dengan menggunakan web browser Firefox. Oke. Nah, kita ketikkan di address barnya google.com. Oke, sudah muncul google.com. Kita ketik pencarian mikrotik, maka akan muncul hasil pencariannya. Oke, demikianlah cara konfigurasi WLAN sebagai station pada router mikrotik. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.